Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sylvia Yuliana Nur. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang agresivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Arfan Santoso dari Program Studi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 19010233. Di sini saya akan menjelaskan apa itu altruisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Anissa Nugraha dari kelompok 10. Apa sih agresivitas itu? Agresivitas merupakan tindakan atau perilaku orang lain terhadap individu untuk melukai yang sejatinya disengaja untuk mencelakakan individu yang lainnya tanpa adanya keinginan sesuatu yang terjadi oleh individu itu sendiri. Definisi agresi menurut Baron ada 4 faktor. Yang pertama ada tingkah laku, yang kedua ada tujuan untuk melukai atau mencelakakan atau bisa juga mentiadakan individu yang lain. Pemicu terjadinya agresi yaitu ketika emosi seseorang sedang ada di fase yang sangat meningkat dan sangat sulit untuk dikendalikan. Kondisi emosi tertentu yang sering terlihat adalah emosi amarah yang bisa menyebabkan perilaku agresi ini. Faktor-faktor terjadinya agresi. Yang pertama ada sosial, frustasi, terhambatnya atau tercegahnya upaya pencapaian tujuan yang kerap menyebabkan agresi. Tetapi agresi tidak selalu muncul karena frustasi. Provokasi verbal fisik adalah salah satu penyebab agresi. Contohnya kasus Cindai, manusia cenderung untuk membalas dengan sederajat yang sama atau bisa jadi lebih karena manusia itu ketika mendapatkan perilaku atau tindakan yang tidak mengenakan bagi dirinya, maka terkadang sikap agresi ini muncul untuk membalas dengan yang setimpal atau bisa juga dengan lebih perilaku yang ia dapatkan. Yang kedua ada personal. Pola tingkah laku berdasarkan kepribadian. Menurut Sarlito ada 2 pola agresi berdasarkan kepribadian. Yang pertama adalah hostile aggression, merupakan agresi yang bertujuan untuk melukai, menyakiti korban. Yang kedua ada instrumental aggression, yaitu tingkah laku agresif yang dilakukan karena ada tujuan dan tidak ditujukan untuk melukai atau menyakiti korban. Karakter ini biasanya orangnya sangat penyabar, kooperatif, non-kompetisi, dan no-agresif. Dan yang ketiga ada kebudayaan. Lingkungan geografis misalnya seperti pesisir pantai menunjukkan karakter yang keras daripada masyarakat yang hidup di pedalaman. Yang keempat ada situasional. Penelitian terkait dengan cuaca dan tingkah laku menyebutkan bahwa ketidaknyamanan akibat panas yang menyebabkan kericuhan. Yang kelima ada sumber daya. Manusia senantiasa memenuhi kebutuhannya. Daya dukung akan terhadap kebutuhan manusia tak selamanya mencukupi, sehingga perlu upaya lebih untuk melakukan dan memenuhi kebutuhan. Gimana sih caranya mengurangi agresivitas? Yang pertama ada pengamatan tingkah laku yang baik. Keterpaparan seseorang di agresivitas melalui televisi sangat banyak. Jika memberikan gambaran kegiatan non-agresi. Dan yang kedua ada hukuman. Sejarah manusia mencatat lebih banyak hukuman sebagai cara penanganan atas agresivitas. Hal ini bisa dilihat melalui dari agresivitas yang dilakukan individu hingga oleh institusi negara. Pada individu, ia lebih ke menerima hukuman yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Hal yang paling penting dalam menggunakan hukuman adalah hukuman harus jelas dan segera mungkin
agresivitas yang dilakukan. Hukuman yang diberikan harus amat keras sehingga mengurangi kemungkinan pengulangan oleh pelaku. Dan yang ketiga ada kartasis. Kartasis ini dilakukan untuk menurunkan rasa amarah dan kebencian dengan cara yang lebih aman, sehingga mengurangi bentuk agresivitas yang sekiranya akan muncul. Sekian pemaparan materi dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Altruisme adalah tindakan menolong seseorang tanpa ada rasa pamrih atau rasa meminta reward. Jadi, altruisme adalah tindakan yang timbul oleh diri sendiri karena ingin menolong orang lain tanpa mengharapkan reward sekalipun. Altruisme dapat menyebabkan orang penolong tersebut memiliki kerugian. Ya, di antaranya kerugian menolong orang lain karena waktu, mengorbankan pekerjaan yang ada, terus menjadikan mereka tuh selalu dimanfaatin karena sering menolong orang. Teori altruisme. Teori altruisme yang pertama ada teori psikoanalisis. Teori ini menganggap bahwa manusia itu adalah orang yang selfish. Selfish dalam artian ini yaitu orang yang egois. Jadi teori ini mengemukakan bahwa manusia melakukan altruisme ini hanya untuk sebagai defense mechanism atau sebagai pertahanan diri agar mereka tetap eksis dan tetap dianggap ada oleh masyarakat. Yang kedua ada teori belajar. Hampir sama dengan teori psikoanalisis, akan tetapi bedanya di teori belajar ini keegoisan manusia ini didapatkan dalam lingkungan pembelajarannya. Yang ketiga ada teori norma sosial. Yang pertama ada norma timbal balik, yang kedua ada norma keseimbangan, yang ketiga ada norma tanggung jawab sosial. Itu yang ada di teori norma sosial terhadap altruistik. Aspek-aspek menolong altruistik menurut Myers dan Sampson. Menurut mereka ada 3 aspek dalam menolong altruistik. Yang pertama adanya rasa empati atau rasa keterlibatan hati ketika melihat orang lain kesusahan. Yang kedua ada rasanya sukarela, jadi menolong itu tanpa adanya rasa pamrih. Yang ketiga, ada rasanya timbulnya jiwa menolong orang lain. Tahap-tahap perkembangan perilaku altruisme. Yang pertama, ada compliant conflicted dependent reinforcement. Pada tahap ini, individu akan menolong seseorang, tapi harus adanya permintaan terlebih dahulu. Yang kedua, compliance. Pada tahap ini, individu melakukan penolongan itu karena ada tindakan atau menaati dari suatu otoriter. Yang ketiga, internal initiative converted reward. Individu akan menolong secara spontan dengan inisiatif sendiri dengan harapan bahwa nanti adanya suatu imbalan. Yang keempat, ada normative behavior. Individu akan melakukan pertolongan untuk memenuhi tuntutan masyarakat atau norma sosial. Yang kelima, ada generalis reciprocity. Perilaku penolong yang dilakukan individu didasari prinsip-prinsip timbal balik. Yang keenam, ada altruisme behavior. Menolong dengan sukarela tanpa adanya rasa reward atau imbalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi altruisme. Menurut Myers, pada tahun 1999, altruisme dapat dipengaruhi oleh 3 faktor. Yang pertama, ada faktor situasional. Merupakan faktor yang menggambarkan situasi suasana hati, pencapaian reward, perilaku sebelum dan pengamatan langsung terjadi tentang derajat kebutuhan yang ditolong. Yang kedua, ada faktor interpersonal. Mencakup jenis kelamin, kesamaan antar karakteristik, kedekatan hubungan, dan daya tarik antar penolong dan yang ditolong. Yang ketiga, ada faktor personal. Merupakan faktor yang berasal dari dalam diri subjek yang menolong, mencakup perasaan subjek dan realitas subjek. Sekian presentasi dari saya tentang altruisme. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan tentang perilaku prososial. Jadi perilaku prososial ini menurut Baron and Bemi tahun 2005 adalah tindakan menolong yang menguntungkan orang lain tanpa harus menyediakan suatu keuntungan langsung pada orang yang melakukan tindakan tersebut dan mungkin mengandung suatu resiko bagi yang menolongnya tersebut.
Nah, ada pengertian prososial juga menurut William. Nah, jadi prososial ini adalah tingkah laku seseorang yang bermaksud untuk mengubah keadaan psikis dan fisik si penerima sedemikian rupa sehingga penolong akan merasa si penerima menjadi lebih sejahtera ataupun secara material ataupun psikologis. Nah, pengertian ini menekankan pada maksud perilaku untuk menciptakan kesejahteraan fisik dan psikis. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa perilaku prososial ini adalah perilaku yang menampilkan sikap positif terhadap orang lain, seperti mau bekerja dan bekerja sama dengan orang lain, menyumbang dan berbagi dengan orang lain, serta mempertimbangkan kesejahteraannya. Di sini terdapat faktor-faktor perilaku prososial. Faktor yang pertama adalah empati. Nah, empati ini adalah orang-orang yang mempunyai empati yang menolong ini orang-orang yang mempunyai empati yang lebih dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki empati. Nah, yang kedua ada faktor mempercayai dunia yang adil. Nah, maksudnya apa? Orang yang menolong mempersepsikan dunia sebagai tempat yang adil dan percaya bahwa tingkah laku yang baik diberi imbalan dan tingkah laku yang buruk diberi hukuman. Nah, faktor yang ketiga ada tanggung jawab sosial. Nah, mereka yang paling banyak memberikan pertolongan mengekspresikan kepercayaan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik untuk menolong orang yang membutuhkan. Nah, faktor yang keempat ada locus of control internal. Nah, maksudnya adalah kepercayaan individual bahwa ia dapat memilih untuk bertingkah laku dalam cara memaksimalkan hasil akhir yang baik dan meminimalisir hasil yang buruk. Nah, faktor yang kelima ada egosentrisme rendah. Nah, jadi dia tuh tidak jadi egonya tuh berperilaku jadi tidak bermaksud untuk menjadi egosentris seperti itu. Ini tahun 2005 mengatakan bahwa perilaku prososial ini terdiri dari beberapa komponen penting yang terlihat melalui yang pertama, perilaku menolong. Nah, perilaku menolong tidak hanya ditunjukkan kepada orang yang dikenal, tetapi juga dapat ditunjukkan kepada orang yang tidak kita kenal. Nah, artinya memberikan pertolongan itu kepada siapa saja yang membutuhkan tanpa memilih-milih. Nah, yang kedua ada suka bekerja sama. Nah, suka menjalin kerjasama dan mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan sendiri. Nah, yang ketiga ada berani menanggung resiko. Nah, siapa yang memberikan orang menolong itu, dia itu dapat menanggung resikonya, baik resiko tenaga, pikiran, dan resiko finansial. Yang keempat ada bertanggung jawab. Nah, orang seperti ini adalah rasa bertanggung jawab yang tinggi. Nah, selanjutnya ada menurut Sears dan IKK tahun 2000, faktor penentu perilaku prososial yang spesifik dapat diuraikan dari 3 sudut pandang, yaitu yang pertama ada sudut pandang situasi, sudut pandang si penolong dan orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, berdasarkan sudut pandang situasi ada beberapa faktor penentu perilaku prososial. Di antaranya yang pertama ada kehadiran orang lain, yang kedua ada kondisi lingkungan, yang ketiga ada tekanan waktu. Nah, maksud dari kehadiran orang lain ini adalah kehadiran orang lain yang begitu banyak mungkin telah menjadi alasan bagi tiadanya usaha memberikan pertolongan. Semakin banyak orang lain yang hadir, semakin kecil kemungkinan seseorang benar-benar memberikan pertolongan dan semakin besar rata tentang waktu pemberian bantuan. Nah, yang kedua ada yang tadi kan kondisi lingkungan. Nah, jadi keadaan fisik juga mempengaruhi kesediaan untuk membantu efek cuaca terhadap pemberian bantuan. Nah, terus tekanan waktu. Nah, bukti nyata dari efek ini berasal dari penelitian Darley dan Batson pada tahun 1973. Tekanan waktu menimbulkan dampak yang kuat terhadap pemberian bantuan. Nah, yang selanjutnya ada sudut pandang yang kedua dari faktor penentu perilaku prososial adalah dari penolong. Nah, menurut penelitian terdahulu bahwa beberapa orang tetap memberikan bantuan meskipun kekuatan situasional menghambat pemberian bantuan, dan yang lain tidak memberikan bantuan meskipun berada dalam kondisi yang sangat mendukung. Nah, karakteristik kepribadian yang relatif menatap maupun suasana hati dan psikologis yang lebih mudah berubah. Nah, diantaranya ada faktor kepribadian. Nah, karakteristik kepribadian tertentu mendorong orang untuk memberikan pertolongan dalam beberapa jenis situasi dan menghambat memberikan pertolongan dalam situasi lain. Nah, yang kedua ada suasana hati. Ada sejumlah bukti menyatakan bahwa orang lebih terdorong untuk memberikan bantuan bila mereka berada dalam suasana hati yang baik. Nah, yang ketiga ada rasa bersalah. Keadaan psikologis yang mempunyai relevansi khusus dengan perilaku prososial adalah rasa bersalah. Nah, perasaan gelisah yang timbul bila kita melakukan sesuatu yang kita anggap salah. Nah, selanjutnya yang keempat ada distresi diri dan rasa empatik. Nah, distresi diri atau personal distress adalah reaksi pribadi kita terhadap penderitaan orang lain, kayak perasaan terkejut, takut, cemas,
tidak berdaya atau perasaan atau apapun yang dialami. Nah, sikap empatik adalah perasaan simpati dan perhatian terhadap orang lain, khususnya untuk berbagai pengalaman atau secara tidak langsung merasakan penderitaan orang lain. Nah, selanjutnya ada sudut pandang ketiga. Nah, faktor penentu perilaku prososial adalah dari orang yang membutuhkan pertolongan. Seorang altruistis sejati tidak mempertimbangkan apapun kecuali kebutuhan orang yang mengalami kesulitan. Perilaku prososial sehari-hari sering dipengaruhi oleh karakteristik orang yang membutuhkan. Di antaranya yang pertama, 1. Menolong orang yang disukai. Nah, berdasarkan penelitian M. Swiller, tingkat kesamaan orang yang akan menolong dan orang yang membutuhkan pertolongan juga penting. Individu cenderung lebih memilih memberikan pertolongan pada individu yang mendekati karakteristik yang sama dengannya. Nah, yang kedua, menolong orang yang pantas ditolong. Pertolongan yang diberikan faktor kelayakan kebutuhan juga menjadi pertimbangan orang yang akan menolong, menarik kesimpulan tentang sebab-sebab timbulnya kebutuhan orang tersebut. Nah, sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.